masuk ke persamaan linear satu variabel. Kalian ingat pasti, persamaan linear satu variabel artinya dia persamanya apa? Menggunakan tanda sama dengan. Kemudian variabelnya harus satu. Dari keempat ini, coba kita cek dulu yuk. Mana sih yang merupakan PLSV? Nah, mulai dari yang pertama, X tambah 2 sama dengan 5. Dilihat tandanya sama dengan. Kemudian variabelnya 1, yaitu variabel X. Maka dia PLSV. Kemudian yang kedua, K sama dengan 15. Tandanya sama dengan. Variabelnya 1, yaitu K. Maka dia PLSV. Kemudian yang ketiga, T pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 8. Tandanya sama dengan, variabelnya cuma 1. Tapi variabel itu ternyata pangkatnya 2. Maka dia bukan PLSV. Karena apa? Dia merupakan fungsi kuadrat, persamaan kuadrat. Kemudian yang terakhir, Wx min 16 sama dengan 5. Tandanya sama dengan, kemudian variabelnya 1, yaitu X, Wx. Oke, variabelnya itu Wx. Oke, sekarang kita ke contoh dari persamaan linear satu variabel. Lihat ke contoh, di sini kita mencari penyelesaiannya. Untuk mencari penyelesaian, maka yang kita cari adalah si nilai variabelnya. Nah, untuk mencari nilai variabel, kita jabarkan dulu nih. Dari persamaan ini, kita kalikan dulu, karena ini bisa dikalikan. Maka menjadi 4x ditambah, ikuti ya, ini tambah, maka ini juga tambah. Kemudian ini kalikan. 4 kurangi, dia turun. 2x sama dengan 12. Nah, selanjutnya, dia kan sama dengan. Artinya ada ruas kanan, ada ruas kiri. Nah, kita pisah dulu variabel dengan konstantanya. Kemudian, karena ini si variabel sudah di ruas kiri, maka kita tetap tulis di ruas kiri, 4x min 2x. Oke, nah yang di ruas kanan tetap tulis 12. Nah, di ruas kiri ada si 4. 4-nya dia itu positif, maka dia pindah ke ruas kanan agar berkumpul dengan konstanta yang lain, maka menjadi negatif 4. Nah, selanjutnya baru kita operasikan yang sesama punya variabel. Artinya 4 dikurangi 2, yaitu 2x sama dengan 12 kurangi 4, 8. Kemudian untuk mencari x-nya, karena dia 2, ya, koefisiennya, maka semuanya kita bagi 2. 2x per 2, 8 per 2. Maka ini menjadi x, 2 bagi 2, 1, sama dengan 4. Oke, maka diperoleh x-nya adalah 4 hasilnya. Kemudian kita lanjut ke contoh 2. Nah, kalau contoh 2 ini yang sering sekali terjadi kesalahan. Kalian selalu mulai males buat nyelesain. Kenapa? Karena ada si pecahan di sini. Kalian sekarang nggak boleh langsung pesimis bahwa ini sulit ketika lihat ada pecahan. Kenapa? Caranya yang mudah adalah kita buat dia tidak ada pecahan, kita hilangkan si penyebutnya. Untuk menghilangkan si penyebut, kalian lihat, di sini penyebutnya 3 dan 4. 3 kali 4 berapa? 12. Maka ini kita kalikan dengan 12. 13, yang dikalikan itu 1/3 ya. 1/3 dikalikan 12. Maka hasilnya kan 4. Nah, ini tetap ditulis. Ini nggak dikalikan dengan 12 ya. Kenapa? Karena ini kan bentuk perkalian. Kalau salah satu bagian depan sudah dikalikan dengan 12, maka yang belakang ini nggak perlu dikalikan 12. Selanjutnya sama dengan 1/4 kali 12. Maka pembilangnya jadi 3. Oke. Per
kali 2x ditambah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kalian kalikan menjadi 24x. Ini tambah, maka ikut tambah. 4 kali 9, 36 sama dengan ini menjadi 6x ditambah 12. Nah, selanjutnya kalian pilih si variabel akan dikumpulkan di ruas kanan atau di ruas kiri. Kalau kalian mau mengumpulkan variabel di ruas kiri, maka yang dipindah siapa? 6x kan? Maka kita tulis di sini 24x menjadi negatif 6x sama dengan 12-nya tetap 12. Kemudian 36-nya positif, maka pindah ke ruas kanan karena kita harus mengumpulkan konstanta bersama. Jadi negatif 36. Ini dikurangi berapa? 24 kurangi 6. Artinya dia 18. 18x sama dengan 12 kurangi 36. Dilihat ya, ini lebih kecil dari ini. Maka di hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Dikurangi. 36 kurangi 12. Dia 24. Oke? Negatif 24. Maka x-nya adalah, nah, untuk mendapatkan x, dia harus dibagi 18 kan? Jadi min 24 per 18. Selanjutnya kalian perhatikan, bisa nggak disederhanakan? Silakan disederhanakan. Dibagi berapa kira-kira? Bisa dibagi berapa? Dibagi 2, oke. Dibagi 2 jadi negatif 12 per bagi 2 yaitu 9. Oke, masih bisa disederhanakan lagi nggak? Masih dibagi 3, maka negatif 4 per 3. Nah, ini hasilnya. Untuk pertidaksamaan linier, tandanya itu apa? Apa aja nih? Lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan. Ya, ada 4 tanda ini. Beda ya dengan persamaan linier. Bedanya apa? Kita akan tahu kalau kita masuk ke contoh. Nah, kita akan langsung aja masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama, ketika saya punya 3x min 4 lebih dari atau sama dengan 16 ditambah 8x. Selanjutnya, kalian perhatikan, sama halnya dengan persamaan, kita pindah atau kita kumpulkan variabel sendiri, kemudian konstanta sendiri. Ada ruas kanan dan ada ruas kiri. Nah, sekarang kita misalkan si variabel di ruas kiri, maka yang pindah siapa? 8x kan? Menjadi 3x. Dia positif, maka menjadi negatif 8x lebih dari sama dengan 16-nya tetap posisinya di ruas kanan. Kemudian konstanta yang di ruas kiri pindah ke kanan. Awalnya negatif, maka menjadi positif. Kemudian kita lihat 3 kurangi 8. 3-nya lebih kecil, maka hasilnya negatif. 8 kurangi 3, 5x. Lebih dari sama dengan 16 ditambah 4, 20. Maka x-nya adalah 20 dibagi negatif 5. Dibagi dengan negatif. Dia membagi dengan negatif, maka tandanya berbalik. Nah, tandanya berbalik. Kalau dia positif, tandanya tetap.
tandanya tetap kalau dia positif. Tapi karena dia negatif, maka dia berubah. Nah sekarang kalau yang negatifnya itu yang 20, dia tetap berubah karena dia membagi dengan negatif. Tapi ketika dianya positif, yang negatif 20, negatif, tandanya tetap. Kenapa? Karena dia positif. Jadi, yang kita perhatikan, dia akan berubah tanda ketika apa? Ketika koefisiennya pada variabel X itu negatif. Oke? Perhatikan ya. Diingat-ingat. Ini kan tadi positif. Kita kembalikan ke yang semula. Menjadi 20 dibagi negatif 5. Berapa? Negatif 4. Nah, X-nya menjadi kurang dari atau sama dengan negatif 4. Bagaimana kita menggambarkan ke barisan bilangan? Ke garis bilangan. Kalau pertidaksamaan, kita bisa menggunakan garis bilangan. Maka kita buat garisnya dulu. Kemudian kita tentukan posisi negatif 4. Negatif 4, maka di sini ya negatif 4. Karena dia kurang dari, maka dia arahnya ke kiri kalau kurang dari. Kurang dari dia ke kiri. Betul nggak seperti ini? Kita cek ya. Oke, kita cek di sini. Contoh di sini berarti negatif 5, negatif 6. Kita ambil negatif 6, apakah dia kurang dari negatif 4? Betul. Maka sudah betul tandanya. Dia ke arah kiri. Kemudian kita lihat. Dia penuh ya. Bulatannya penuh. Kenapa bulatannya penuh? Karena dia tandanya kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya. Maka dia bulatannya penuh. Oke, selanjutnya kita ke contoh 2 untuk pertidaksamaan linear. Kalian perhatikan, di sini ada 2 tanda pertidaksamaan. Ya, kalian jangan bingung dulu. Slow, kita lihat, pasti ada penyelesaiannya. Di sini ada pecahan. Nah, ada pecahan. Maka kita buat agar tidak ada pecahan. Caranya sama seperti tadi sebelumnya ketika kita mengerjakan contoh pada persamaan linear. Kita kalikan berapa? Di sini lihat penyebutnya hanya ada 2. Maka kita kalikan 2 semuanya. Maka dari sini kita kalikan 2. 4 kalikan 2. 8. Kurang dari sama dengan. 1/2 kalikan 2. 1. Maka 6 min 3x. Kemudian kurang dari sama dengan 7 kalikan 2, 14. Selanjutnya kita lihat di sini ada konstanta, masih ada konstanta, yaitu 6. Maka kita pindah ruas ke kanan dan kiri. Jadi 8 kurang 6, karena dia positif ya, jadi negatif. Negatif 3x kurang dari sama dengan 14 kurang 6. Hitung berapa? 2 kurang dari atau sama dengan min 3x kurang dari atau sama dengan 8. Oke, setelah itu kita lihat. Di sini harus ada variabelnya hanya x. Tapi ini punya negatif 3x. Maka kita buat negatif 3x tidak ada, maka semuanya harus dibagikan dengan negatif 3. Nah, sekarang kita lihat, betul nggak seperti ini? Kita ingat lagi, di sini negatif 3x membagi kan dengan negatif 3. Maka tandanya harus berubah. Tandanya berubah. Oke? Lihat di sini. Tandanya berubah. Nah,
selanjutnya kalian perhatikan penulisan penyelesaian pada pertidaksamaan bentuk seperti ini sebenarnya itu tidak umum. Tidak umum. Kenapa? Kita lihat ke biar lebih jelas ya, kita lihat ke garis bilangannya. Nah, garis bilangannya kita lihat set di sini ada negatif 2/3 itu posisinya di sebelah kanan ya. Dia bulatnya penuh karena ada sama dengannya. Negatif 2/3. Kemudian negatif 8/3 itu sebelah kirinya. Dia bulatannya juga penuh karena lebih dari sama dengan ya. Jadi negatif 8/3. Kita baca di X-nya. X-nya kurang dari ini. Kurang dari kan aslinya dia gini. Ke arah sini ya. Kemudian 8/3 itu kurang dari si X-nya. Berarti dia arahnya ke kanan. Lebih dari. Ini ya. Nah, penulisannya dia itu nggak umum. Maka bagaimana? Kita tulis lagi yang betul. Maka HP-nya adalah negatif 8/3 kurang dari sama dengan X dan negatif 2/3. Oke, maka ketika kalian mendapatkan hasil penyelesaian ini, jangan langsung ditulis bentuk seperti ini. Kita lihat dulu garis bilangannya. Kita gambar pada garis bilangan. Ternyata posisinya seperti ini. Nah, kalau dia seperti ini, maka dia nulisnya gini. Himpunan penyelesaian, artinya dia pakai kurung kurawal ya. Kurung kurawal, seperti ini. Bukan gini, bukan ini. Ini salah, ini salah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.